Selamat pagi Pak, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asima Sondang Barito dengan NIM 29027100821. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya dengan forum Research Methodology in Accounting and Finance dengan judul Sampling. Di sampling ini ada pernyataan yang mengemukakan sebuah perusahaan retail online di Indonesia, ShopEasy, ingin melakukan penelitian untuk memahami kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pengiriman cepatnya. Karena pelanggan ShopEasy tersebar di seluruh provinsi, tim riset perusahaan menyadari pentingnya menentukan populasi, elemen, sampling unit, dan subjek secara tepat. Awalnya tim menetapkan seluruh pengguna aktif ShopEasy selama 1 tahun terakhir sebagai populasi. Namun, keterbatasan waktu dan sumber daya membuat mereka hanya dapat mengakses pelanggan yang melakukan pembelian dalam 3 bulan terakhir, atau accessible population. Data pelanggan diambil dari sistem CRM, di mana setiap akun pelanggan berpotensi mewakili satu individu, namun beberapa pelanggan memiliki lebih dari satu akun. Dalam proses sampling, Departemen Riset memutuskan menggunakan daftar akun sebagai sampling unit. Dari daftar tersebut, 5.000 akun dipilih secara acak menggunakan systematic sampling. Namun hanya 3.800 pelanggan yang benar-benar mengisi kuesioner kepuasan, sehingga mereka menjadi subjek aktual dalam penelitian. Masalah muncul ketika hasil riset menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi, rata-rata 4,7 dari 5. Namun setelah dianalisis lebih lanjut, diketahui bahwa sebagian besar responden berasal dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Sementara pelanggan dari wilayah rural sangat sedikit terwakili. Pada forum itu terdapat pertanyaan yang pertama, analisis kesalahan konseptual yang mungkin terjadi dalam definisi populasi dan sampling unit pada studi ShopEasy. Nah, kesalahan konseptual utama dalam ShopEasy ini adalah ketidakkonsistenan definisi populasi target itu didefinisikan sebagai seluruh pengguna aktifnya selama 1 tahun. Tetapi sampling firmnya hanya mencakup pelanggan 3 bulan terakhir saja, sehingga terjadi converge error. Populasi yang diteliti tidak sepenuhnya mencerminkan populasi yang ingin digeneralisasikan. Nah, pada kesalahan penentuan sampling unit ini ditetapkan sebagai akunnya, padahal elemen penelitian adalah individu pelanggan. Karena itu, satu individu dapat memiliki lebih dari satu akun untuk mengakses ShopEasy ini. Probabilitasnya yang terpilih menjadi tidak setara dan menimbulkan unit elemen mismatch. Akibatnya, prinsip dasar probability sampling menjadi lemah. Untuk yang kedua, jelaskan bagaimana perbedaan antara target sampel dan actual sampel dapat mempengaruhi validitas eksternal hasil penelitian. Target sampelnya sesuai dengan pernyataannya yang pertama itu adalah 5.000 akun terpilih secara sistematik. Aktual sampelnya itu 3.800 responden yang benar-benar mengisi kuesioner kepuasan pelanggan. Kuesioner perbedaan ini menimbulkan non-respon bias karena pelanggan yang puas lebih cenderung merespon distorsi estimasi kepuasan lebih atau bisa dibilang lebih tinggi dari kondisi nyata, yaitu 4,7 dari 5. Penurunan validitas eksternal ini karena karena hasilnya sulit untuk digeneralisasi ke seluruh pelanggan ShopEasy. Untuk yang ketiga adalah rancang perbaikan prosedur sampling agar hasil riset lebih representatif terhadap populasi pelanggan ShopEasy di seluruh Indonesia. Agar lebih representatif secara nasional, yang pertama menggunakan stratified random sampling atau stratifikasi wilayah
bisa di urban atau suburban dan rural. Gunakan sampling unit berbasis individu unik. Customer yang bukan customer ID bukan akun. Nah, terus terapkan oversampling wilayah rural untuk mengimbangi keterwakilan kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Gunakan weighting data saat analisis menyesuaikan proporsi sampel dengan populasi yang sebenarnya. Bagaimana ketidaksesuaian antara elemen unit sampling dan subjek aktual dalam proses pengambilan sampel dan dapat mempengaruhi validitas eksternal dalam keandalan generalisasi hasil penelitian kuantitatif. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan yang pertama, bias sistematis dalam estimasi parameternya. Yang kedua, probabilitas pemilihan yang tidak setara. Yang ketiga, generalisasi hasil menjadi lemah. Yang keempat, reliabilitas inferensi kuantitatif menurun. Dalam riset kuantitatif ini juga membutuhkan konsistensi ketiga unsur tersebut yang merupakan syarat utama validitas eksternal. Yang kelima, bagaimana pemahaman dan penerapan prinsip distribusi normal, termasuk central limit theorem, dan strategi penanganan data tidak normal dapat mempengaruhi validitas dan keandalan inferensi statistik dalam penelitian kuantitatif. Menurut saya sendiri, central limit theorem atau CLT memungkinkan distribusi rata-rata sampel mendekati normal jika sampel besar dan acak. Namun, CLT tidak dapat memperbaiki bias sampling. Jika data tidak normal, peneliti dapat menggunakan transformasi data, bootstrapping, robust estimation. Inferensi statistiknya hanya valid jika asumsi sampling terpenuhi terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih.